Halo rekan-rekan semua, di video kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi ya. Masih bersama saya, Susi Lestari. Oke, yang akan dibahas pada video kali ini adalah yang pertama, yaitu tentang pengertian fungsi. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi ya? Kemudian representasi fungsi, bagaimana fungsi ini dinyatakan. Kemudian yang ketiga ada fungsi linier. Nah, jadi yang kita bahas di video kali ini terbatas pada fungsi linier saja yang kita bahas. Karena fungsi itu ada banyak, teman-teman. Ada linier, ada kuadrat, eksponensial, banyaklah pokoknya. Tapi yang akan kita bahas adalah fungsi linier. Dan yang keempat, bagaimana cara membuat persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus atau fungsi linier ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian fungsi. Fungsi ini bisa kita ibaratkan sebagai sebuah proses ya, teman-teman. Proses yang merubah input menjadi output ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya proses apa nih? Misalkan mau membuat kue ya. Andaikan prosesnya adalah membuat kue, bahannya adalah terigu misalnya. Terigu mau diubah menjadi kue kering. Nah, proses mengubah terigu menjadi kue kering ini yang disebut dengan fungsinya. Yang dimaksud dengan fungsi itu analoginya adalah prosesnya ini. Proses untuk mengubah terigu menjadi kue kering gitu ya. Andaikan terigu ini dalam kilogram, misalnya dalam kilogram, 1 kilogram terigu itu bisa menjadi misalkan 2 toples ya, 2 toples kue. Nah, dengan fungsi ini kita nanti bisa merumuskan nih, kalau sekian kilo terigunya, maka berapa toples kue kering sih yang dihasilkan gitu ya. Oke, kalau kita lanjutin ya, kita coba simulasikan. Kalau 1 kilo itu jadi 2 toples. Kalau 2 kilo, 2 kali lipatnya ya, akan menjadi 4 toples. Kalau 3 kilo, kan 1 kilonya 2 toples. Berarti kalau 3 kilo akan menjadi 6 toples. Dan begitu seterusnya. Nah, terigunya ini kita sebut dengan inputnya ya. Inputnya, kue kering ini adalah outputnya. Dengan prosesnya itu adalah fungsinya. Jadi fungsi proses merubah terigu menjadi kue kering itu bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Fungsi F ini adalah fungsi yang memetakan gitu ya, memetakan atau merubah gitu ya terigu menjadi kue kering gitu ya. Kalau teman-teman mungkin sempat familiar sebelumnya dengan notasi fungsi yaitu f(x) sama dengan y. Nah, x-nya ini adalah inputnya, y ini adalah outputnya. Inputnya ini kalau di contoh kita tadi ini adalah terigunya ya, terigunya, dan outputnya ini adalah kue kering ya, seperti ini. Kalau misalkan dari yang simulasi kita tadi, 1 kilo jadi 2 toples, 2 kilo jadi 4 toples, 3 kilo jadi 6 toples. Berarti untuk setiap 1 kilo terigu ini dapat menjadi 2 kali lipatnya, 2 toples. Kalau 2 kilo kan jadi 4 toples, berarti 2 kali 2 kilo gitu ya. Kalau 3 kilogram jadi 6 toples, berarti 2 kali 3 gitu ya. X-nya kan tadi yang ininya, ini X-nya, yang ini adalah Y-nya. Berarti Y-nya ini sama dengan 2X, 2 kalinya ya. Berapa toples yang dihasilkan? Yaitu 2 kali lipatnya terigu dalam kilogram ya. Atau kalau kita mau tuliskan fx ini sama dengan 2x, karena fx tadi kan sama dengan y ya. Fx fungsi dari x, fungsi proses yang merubah x ini menjadi y gitu ya. Fx-nya ini, y-nya ini sama dengan 2x, 2 kali lipatnya dari x yang kita inputkan tadi. Kalau 1 kilo jadi 2 toples. Kalau 2 kilo jadi 4 toples gitu ya. Ini awalnya aja, pengantarnya aja teman-teman. Analoginya seperti itu. Jadi fungsi ini adalah proses ya, bisa diibaratkan sebuah proses. Nah, kalau secara matematis, pengertian fungsi itu adalah relasi
ya, yang memetakan setiap anggota di daerah asal atau domain. Daerah asal atau domain ini yang disebut sebagai tadi input ya. Inputnya apa? Gitu. Input itu adalah daerah asalnya, domainnya ya. Ke tepat satu anggota. Nah, ini harus di highlight. Tepat satu anggota daerah kawan atau kodomain. Oke. Daerah kawan atau kodomain ini adalah daerah outputnya kita nanti. Tapi tidak semua daerah kawan, tidak semua anggota kodomain ini dia bisa menjadi outputnya. Tidak semua outputnya ini maksud saya tidak semua anggota kodomain ini adalah sebagai output ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, komponen fungsi itu ada 3. Yang pertama daerah asal. Daerah asal ini inputnya. Kemudian yang kedua daerah kawan atau kodomain. Yang ketiga rank atau daerah hasil. Nah, daerah hasil ini adalah outputnya. Daerah hasil ini atau rank ini adalah subset dari kodomain. Jadi, semua anggota rank ini adalah anggota kodomain, tapi tidak semua kodomain ini bisa jadi output, bisa jadi rank gitu. Oke, kalau kita lihat ya, fungsi yang digambarkan dalam diagram panah seperti ini. Ini ada himpunan A di sini. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, kemudian himpunan B anggotanya X, Y, Z. 1 dipetakan ke X, 2 dipetakan ke Y, 3 dipetakan ke Z oleh fungsi F namanya. Fungsi F ini artinya dia memetakan anggota di himpunan A ke anggota di himpunan B. Nah, ini fungsi atau tidak? Relasi F ini fungsi atau tidak? Kita lihat ya di sini. Setiap anggota A ini dipetakan ke anggota B. Nah, harus ke tepat satu anggota B. Tidak boleh anggota A ini punya 2 pasangan. Misalnya 1 ini udah dipetakan ke X, tapi 1 dipetakan juga ke Y. Nah, kalau misalkan terjadi seperti itu bukan merupakan fungsi, itu adalah relasi aja. Tapi kalau fungsi harus tepat satu pasangan ya. Jadi setiap anggota A ini cuma punya 1 pasangan di B. Tapi kalau anggota B ini boleh pasangannya lebih dari 1 di anggota A. Misalkan 2 juga dipetakan ke X itu boleh. Tapi kalau misalkan 2 sudah dipetakan ke X, tidak boleh lagi dipetakan ke Y. Intinya harus punya tepat 1 pasangan ya. Nah, kalau misalkan fungsinya seperti ini, fungsi F memetakan A ke B, maka daerah asalnya, domainnya, atau kita tuliskan DF-nya ya. DF-nya ini adalah himpunan 1, 2, dan 3 ya. DF ini adalah himpunan A, sama dengan himpunan A. Atau ini sama dengan himpunan A gini ya. Kemudian kodomainnya, kodomain ini adalah daerah kawan. Daerah kawannya adalah semua anggota himpunan B, berarti X, Y, Z. Kemudian rank atau daerah hasil ini adalah anggota himpunan B yang punya pasangan di A. Yang punya pasangan di A adalah X, Y, Z ya, semuanya punya pasangan, berarti anggotanya RF, anggota dari rank fungsi F-nya ini adalah himpunan X, Y, dan Z ini ya. Kemudian ini ada fungsi lagi nih, ada relasi, ya. Kita nggak langsung sebut dia fungsi ya, coba kita identifikasi dulu dia fungsi atau bukan. Relasi G, dia memetakan himpunan P ke himpunan Q. Nah, kita lihat anggota P itu A dan B. A dan B dipetakan ke tepat satu anggota. Jadi nggak ada anggota P yang punya lebih dari 1 pasangan, ya kan? A cuma punya pasangannya 2, B cuma punya pasangannya 6. Berarti masing-masing anggota P punya tepat 1 pasangan saja di Q. Berarti ini merupakan fungsi ya, dan semua anggota P ini punya pasangan.
Jadi nggak boleh ada anggota P yang nggak punya pasangan. Kalau misalkan ada anggota P yang nggak punya pasangan, itu bukan merupakan fungsi. Oke, fungsi G memetakan P ke Q. Nah, coba kita identifikasi domainnya. Domainnya atau DG-nya ini adalah semua anggota P. Berarti himpunan A dan B gini ya. Kemudian kodomainnya. Kodomainnya KG gini ya. Adalah semua anggota Q. Berarti 2, 4, 6. Kemudian rank atau daerah hasilnya adalah anggota Q yang punya pasangan di P, yaitu 2 dan 6 ya. Berarti anggota ranknya adalah 2 dan 6. Oke, itu untuk pengertian fungsi. Selanjutnya, bagaimana cara kita merepresentasikan fungsi, bagaimana fungsi itu dituliskan gitu ya. Fungsi itu bisa dituliskan dengan berbagai macam cara ya teman-teman. Yang pertama bisa dengan cara himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan itu maksudnya gimana? Teman-teman masih ingat himpunan kan? Himpunan itu dituliskan di dalam kurung kurawal seperti ini. Kemudian pasangan berurutan, berarti anggotanya itu adalah merupakan pasangan ya, double. Adalah merupakan pasangan-pasangan seperti ini. Ini kan 1,3 ini satu pasang, 2,6 ini satu pasang, 3,9 ini satu pasang, 4,12 ini satu pasang. Berurutan maksudnya adalah 1,3 ini X-nya 1, Y-nya 3. 1,3 ini berarti ini X-nya, ini Y-nya. Ini X-nya, ini Y-nya, ini X-nya, ini Y-nya, ini X-nya, ini Y-nya. Artinya fungsi F ini memetakan 1 ke 3. Kemudian dia memetakan 2 ke 6, memetakan 3 ke 9, memetakan 4 ke 12. Ini sama seperti belum ada ya contoh sebelumnya yang ini. Maksudnya nanti seperti contoh yang setelahnya ini nanti akan kita bahas, tapi saya tuliskan aja. Artinya fungsi F ini dia memetakan 1 ke 3 gini ya, 2 ke 6, 3 ke 9, 4 ke 12. Nah, kalau dituliskan dalam himpunan pasangan berurutan itu seperti ini. Fungsi F himpunan 1,3, 2,6, 3,9, 4,12. Kemudian bisa dituliskan dengan lambang. Kalau di penulisan dengan lambang, maksudnya penulisan dengan lambang matematika ya, dalam bentuk fx sama dengan bla 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 x gitu. Nah, ini contohnya adalah fx sama dengan 3x, ini fungsi. Bisa juga fungsi itu fx sama dengan 2x kuadrat. Ya, macam-macam lah. Misal fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3 gitu ya. Atau bisa dalam G juga, gx sama dengan 4x. Intinya penulisan dengan lambang itu seperti ini. Kemudian bisa menggunakan daftar atau tabel, dituliskan dalam daftar atau tabel. Jadi kita buat tabel 2 kolom gitu ya, kolom X dengan kolom Y. X-nya berapa, kemudian dipetakan ke Y-nya berapa. Ini artinya fungsi tersebut memetakan 1 ke 3, 2 ke 6, 3 ke 9, 4 ke 12. Ini penulisannya ya teman-teman. Kemudian fungsi juga bisa direpresentasikan menggunakan diagram panah. Kalau menggunakan diagram panah itu seperti ini ya. Kita buat himpunan domainnya apa? Himpunan domainnya itu di kiri, yang ini domainnya ya. Ini domainnya. Yang ini kodomainnya. Misalkan fungsinya itu adalah fungsi F gini ya. Nah, diagram panah itu fungsinya digambarkan dalam himpunan ya. Dalam ada himpunan, kemudian ada panah. Panah yang menghubungkan setiap anggota di himpunan domain ke anggota di himpunan kodomain ya. Seperti ini dengan diagram panah. Kemudian dengan diagram Kartesius. Dengan diagram Kartesius itu dengan grafik ya, dengan grafik X versus Y.
Kita pakai contoh yang sama ya teman-teman. 1 dipetakan ke 3. Nah ini berarti kita bikin titik. Kita bikin titik di sini. Di diagram Kartesius kita, X-nya 1, Y-nya 3. Kita masih pakai yang ini ya. 1 ke 3, X-nya 1, Y-nya 3. Berarti di sini ya. Ini 1,3. Kemudian 2 dipetakan ke 6. Berarti X-nya 2, Y-nya 6. X-nya 2, di sini Y-nya 6. Nah, titiknya di sini. Ini 2,6. Kemudian 3 ini dipetakan ke 9. 3 dipetakan ke 9 berarti di sini ya. Titiknya ini 3,9. Kemudian 4 dipetakan ke 12 berarti titiknya di sini ya. 4,12. Nah, ini penyajian fungsi atau representasi fungsi dalam diagram Kartesius itu seperti ini. Bisa dalam titik-titik begini. Kalau ini kan contoh kita tadi adalah per anggota ya. Per anggota maksudnya per bilangan ke bilangan, per satu bilangan ke bilangan lain gitu. 1 ke 3, 2 ke 6. Nah, tapi bisa juga dalam bentuk garis gitu teman-teman di diagram Kartesius. Kalau ini dalam titik karena anggota domain dan kodomain serta rangnya itu adalah titik, berupa titik gitu. Oke, contohnya dalam ekonomi itu biasanya fungsi ketika kita mau menentukan fungsi biaya gitu ya, fungsi biaya atau fungsi pemasukan. Nah, ini contohnya seorang pengusaha ingin memperkirakan total biaya yang dikeluarkan berdasarkan jumlah produksi. Nah, kita lihat nih. Dia mau memperkirakan berapa sih total biayanya berdasarkan jumlah produksi. Berarti dari sini nanti kita bisa membuat fungsi biaya dengan inputnya adalah jumlah produksi. Outputnya adalah total biaya. Ini outputnya ya. Inputnya adalah jumlah produksi. Nah, seperti apa fungsinya? Oke, diketahui di sini biaya tetapnya adalah 1 juta. Biaya tetap ini seperti sewa tempat ya, mesin, kemudian listrik. Nah, ini biaya yang dikeluarkan tetap berapapun jumlah produksinya gitu. Biaya tetapnya 1 juta, kemudian biaya variabel per unit produksi. Biaya variabelnya adalah 50 juta. Biaya variabel per unit produksi, ini artinya biayanya itu tergantung berapa unit sih yang diproduksi. Di sini kan 50.000 ya, per unit produksi, artinya setiap dia memproduksi 1 unit, biaya variabelnya adalah 50.000. Kalau dia memproduksi 2 unit, maka biaya variabelnya adalah 2 kali 50.000, yaitu 100.000 gitu. Tapi biaya tetapnya itu tetap, mau dia memproduksi 1, 2, 3, 10 unit. Nah, biaya tetapnya itu adalah tetap 1 juta. Biaya variabelnya yang berubah. Oke, kalau kita mau tuliskan dia dalam bentuk fungsi, berarti gimana? Inputnya itu adalah jumlah produksi. Kita misalkan X ya. Kita misalkan jumlah produksi ini sama dengan X. Gitu. X-nya bisa 1. Kalau X-nya 1 berarti yang diproduksi adalah 1 unit. Kalau X-nya 2 berarti yang diproduksi adalah 2 unit. Ini misalkan X unit ya, jumlah produksinya. Kemudian biaya variabelnya berarti biaya variabelnya berapa? Biaya variabelnya kan per unit adalah 50.000. Kalau ada X unit berarti 50.000 dikali dengan X ya, 50.000 X. Biaya tetapnya biaya tetapnya adalah 1
juta. Berarti kalau kita mau tuliskan biaya totalnya atau dalam fungsi dalam X gitu ya. Misalkan kita tulisan CX ini cost ya, cost dalam X itu adalah biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetap ditambah biaya variabel. Seluruh biayanya kita jumlahkan ya. Biaya tetapnya adalah 1 juta. Biaya variabelnya 50.000. X. Berarti CX-nya atau biaya totalnya adalah 1 juta ditambah 50.000 X. Nah, dari sini dia bisa memproduksi nih, si pengusaha ini. Berapa sih biaya yang dikeluarkan kalau dia memproduksi jumlah unit tertentu? Misalkan dia memproduksi 100 unit, ya tinggal dia substitusi aja X-nya ini dengan 100. Jadi 1 juta ditambah 50.000 dikali 100. Nah, dapatlah berapa total biaya produksinya. Itu sudah termasuk biaya tetap dengan biaya variabel. Oke. Yang selanjutnya kita bahas mengenai fungsi linier. Yang dimaksud dengan fungsi linier ini adalah fungsi garis lurus ya, teman-teman. Fungsi linier. Linier ini adalah garis lurus. Garis lurus itu seperti apa? Seperti ini. Seperti ini nih garis lurus. Jadi bentuknya itu tidak melengkung gitu ya. Tidak juga lingkaran, tapi garis lurus. Nah, ini yang disebut dengan fungsi linier. Fungsi linier itu bentuk umumnya seperti ini. Fx sama dengan mx ditambah c. M-nya ini adalah gradien, disebut dengan gradien atau slope atau kemiringan garis. Atau kemiringan garis ya. Gradien. Ini kemiringan garis atau gradien ya. Atau slope disebut juga. Nah, C ini adalah konstanta atau intercept, yaitu nilai berapa sih starting point-nya ketika X-nya ini sama dengan 0. Kalau X-nya 0 kan artinya MX ini 0 ya. Berarti Fx-nya ini sama dengan C. Nah, berapa sih nilai ketika X-nya 0 itu disebut dengan slope-nya, intercept-nya atau konstantanya ini ya. Nah, kalau di gambar ini fungsi Fx. Fungsi Fx itu visualisasinya seperti ini, garis lurus seperti ini ya, fungsi linier. Nah, fungsi ini dia punya gradien sama dengan min 2. Min 2 ini adalah gradiennya atau kemiringan garisnya. Kalau gradien negatif itu artinya fungsinya ini semakin mengecil ya teman-teman. Artinya semakin nilai X-nya bertambah, maka nilai dari fungsinya itu semakin kecil. Contohnya ini kan, ini ketika X-nya 1, maka Y-nya 1 di sini kan. Tapi kalau X-nya 2, Y-nya udah negatif. X-nya 3, Y-nya semakin negatif lagi. Nah, itu artinya dia semakin kecil nilainya. Semakin X bertambah besar, maka Y-nya bertambah kecil. Itu artinya kalau kemiringannya negatif atau gradiennya negatif. Atau kalau divisualisasikan, maka garisnya itu mengarah ke bawah. Mengarah ke bawah seperti ini. Nah, ini artinya gradiennya negatif. Tapi kalau gambarnya itu mengarah ke atas, seperti ini ya, misalkan begini. Nah, ini gradiennya atau M-nya ini positif. Gambarnya garisnya itu mengarah ke atas gitu. Semakin ke kanan, semakin ke atas. Oke, kita lihat di sini. Di sini kemiringan garisnya atau gradien dari fungsinya. Ini kita kembali ke gambar sebelumnya ya. Saya hapus. Gradiennya ini adalah negatif 2, kemiringannya negatif 2. Kemudian slope-nya di sini adalah
3, yaitu ketika X-nya 0, ini kan X-nya 0 ya. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 3. Nah, ini adalah nilai dari C-nya. Atau kalau kita kembali ke contoh yang tadi, C-nya itu adalah si biaya tetapnya ini. Biaya tetapnya ini. Jadi ketika tidak memproduksi 1 unit pun atau X-nya 0, maka akan tetap mengeluarkan biaya tetap sebesar 1 juta ya. Ini kalau analoginya dalam bisnis ekonomi. Nah, kalau dalam secara matematis itu seperti ini. C-nya ini adalah intercept, yaitu nilai ketika X-nya sama dengan 0. Untuk mencari nilai gradien, kalau misalkan kita punya gambarnya ya, gradien itu kemiringan garis kita bisa cari dengan delta Y per delta X. Delta Y ini adalah perubahan Y atau Y2 dikurangi Y1. Delta X ini adalah perubahan X. X2 dikurangi X1. Gitu. Nah, ini menjadi nilai dari kemiringan garisnya. Kalau dari fungsi yang ini, gambarnya di sini kita punya yang pertama, ini X1, Y1 ya, 0,3 ya, X-nya 0, Y-nya 3. Kemudian di sini kita punya titik lagi yang dilalui oleh garis, yaitu 1,1. Ini sebagai X2, Y2. Nah, perubahan Y-nya berapa? Perubahan Y-nya dari 3 ke 1, ya kan? Dari 3 ke 1, berarti perubahannya adalah negatif 2. Negatif 2 per X-nya. X-nya dari sini. Dari 0 ke 1. Dari sini ya. Ini kan. Dari 0 ke 1. Berapa perubahannya? Atau kita lihat dari sini. Dari 0 ke 1. Naik 1 kan. Berarti perubahannya positif. Jadi min 2 per 1. Jadi gradiennya adalah negatif 2. Ini cara mencari gradien dari gambar. Kalau mencari interceptnya atau konstanta C-nya ini ya tinggal lihat aja dari grafiknya. Garis tersebut memotong sumbu Y di titik yang mana? Di sini kan di titik 0,3 atau dinilai Y-nya sama dengan 3. Berarti interceptnya itu adalah 3. Ini C-nya sama dengan 3. Ini bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya seperti ini. Fungsi linier, ya untuk nandainnya, tandain aja kalau linier artinya pangkat dari X-nya itu 1. Ya, pangkat dari X-nya 1. Kalau misalkan ketemu fungsi fx itu sama dengan X kuadrat, berarti ini bukan fungsi linier ya. Karena di sini pangkat X-nya itu ada 2. Tapi kalau ketemu fungsi fx sama dengan X, ini linier. Linier ini bukan linier. Kalau fx sama dengan X, berarti gradiennya berapa? Kemiringannya berapa? Koefisien dari X ya. Berarti M-nya sama dengan, ya kalau yang ini berarti M-nya sama dengan 1 ya. C-nya berapa? C-nya ini, nah ini kan ditambah 0 ya. Berarti C-nya sama dengan 0 gitu. Kalau misalkan kita punya fungsi yang seperti ini. Ini contoh aplikasinya dalam bisnis lagi. Sebuah perusahaan memiliki produk yang dijual dengan harga 30.000 per unitnya. Berarti harga jualnya adalah 30.000 per unit ya. Tandain di sini. Harga jual 30.000 per unit. Biaya produksi yang dikeluarkan per unit adalah 10.000. Nah, ini artinya dia adalah biaya variabel ya. Biaya variabel per unitnya 10.000. Berarti tinggal dikali 10.000 aja berapa unit yang diproduksi. Biaya tetapnya adalah 250.000 per bulan ya. Yang ini termasuk sewa tempat, listrik, dan lain-lain. Kita diminta untuk menuliskan fungsi pendapatan atau revenue, fungsi biaya atau cost, dan fungsi laba untuk perusahaan tersebut untuk penjualan sebanyak X unit. Nah,
Bagaimana cara kita menuliskannya? Oke, kita identifikasi dulu ya, kita satu-satu deh. Yang pertama untuk fungsi pendapatan. Fungsi pendapatan berarti kaitannya dengan penjualan ya. Di sini kan produk tersebut dijual dengan harga 30.000 per unit. Berarti pendapatannya berapa? 30.000 dikali berapa unit yang terjual. Penjualannya kan ada sebanyak X unit ya. Maka fungsi pendapatannya adalah 30.000 dikali dengan X. 30.000 dikali berapa unit yang terjual. Nah, itu adalah pendapatannya. Atau bisa kita tuliskan RX-nya itu sama dengan 30.000 dikali dengan X. 30.000 X. Kemudian fungsi biaya. Fungsi biaya atau cost function-nya, fungsi cost-nya itu adalah adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabelnya. Biaya tetapnya tadi 250.000 ya, berapapun X-nya ya, berapapun unit yang terjual. Berapa unit pun yang diproduksi gitu ya. Biaya tetapnya tetap 250.000. Berarti ini cost-nya adalah biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetapnya 250.000, biaya variabelnya 1 unitnya 10.000, ada X unit, berarti 10.000 X gini ya. Nah, 250.000 ditambah 10.000 X. Kemudian fungsi laba atau profit. Laba itu apa? Laba itu adalah berapa pendapatan dikurangi dengan berapa biayanya, ya kan? Berarti fungsi laba itu bisa kita tuliskan misalkan P ya, PX profit function itu adalah selisih dari pendapatan dengan cost-nya atau revenue dikurang dengan cost-nya. RX dikurang CX, tinggal kita substitusi aja. RX-nya pendapatannya tadi 30.000 X dikurangi cost-nya. Cost-nya untuk X unit adalah 250.000 ditambah ini ya. Ini seharusnya ditambah. Ini ditambah 10.000 X. 30.000 X dikurang 250.000 ditambah 10.000 X yang ini. Hasilnya berapa? 30.000 X dikurangi 10.000 X. Jadi 20.000 X dikurang dengan 250.000. Nah, ini adalah fungsi labanya. Jadi kalau dia mau tahu berapa sih untungnya ketika terjual misalkan sebanyak 100 unit, ya tinggal substitusi aja atau diganti aja nilai X-nya ini menjadi 100 gitu. Oke, ini untuk fungsi linier. Kemudian kita bahas bagaimana sih cara membuat persamaan garis lurusnya atau bagaimana cara membuat persamaan fungsinya. Ini fungsi linier ya. Ingat aja kalau lurus itu berarti linier. Ada beberapa cara yang sebenarnya kalau teman-teman langsung pakai bentuk umumnya ini tadi kan bentuk umumnya fx sama dengan mx tambah c itu juga teman-teman sudah bisa mengerjakan gitu ya. Tapi ini lebih dispesifikkan lagi supaya kalau ketemu kasusnya itu bisa langsung pilih aja mau pakai cara yang mana gitu ya. Jadi langsung dapet gitu nilainya. Ini ada beberapa cara, yaitu cara yang pertama adalah jika fungsi tersebut melalui sebuah titik X1 dan Y1 misalkan titiknya dan diketahui gradien M. Cara yang pertama ini misalkan ini ada fungsi ya, kemudian ini fungsinya misalkan seperti ini. X, ini Y, ini fx gini ya. Kemudian diketahui ini ada titik X1, Y1. Kemudian diketahui juga gradiennya berapa. Nah, cara mencari persamaan fungsinya
atau persamaan garisnya itu adalah seperti ini. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, ini jika diketahui nilai slope-nya atau gradiennya dan intercept-nya atau C-nya. Nah, ini seperti contoh yang tadi. Misalkan kita punya fungsi seperti ini, kemudian ini fx ya. Nah, kita tahu di sini titiknya berapa. Misalkan ini titiknya adalah 0,c gini ya. Berarti slope-nya berarti intercept-nya ini adalah si C-nya ini. Kemudian diketahui juga berapa kemiringan garisnya, gradiennya. Nah, kita bisa pakai cara yang kedua ini. Cara yang ketiga, jika melalui dua buah titik X1 Y1 dan X2 Y2, itu ilustrasinya adalah ini ya. Ini X, ini Y, kemudian ini ada fungsi. Nah, diketahui dua buah titik gitu yang dilalui oleh fungsi tersebut. Fungsi fx, misalkan ini X1 Y1, ini X2 Y2. Nah, teman-teman bisa mencari persamaan garisnya atau fungsinya dengan menggunakan cara yang ketiga ini. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk cara yang pertama, jika melalui sebuah titik X1 Y1 dan diketahui gradiennya M. Contohnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,5 dan gradien 2. Kalau mau kita gambarkan itu kira-kira seperti ini ya. Ini X, ini Y. 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Dia melalui titik 2,5. Kemudian gradiennya 2. Misalkan seperti ini aja lah fungsinya ya. Sorry. Misalkan misalkan seperti ini fungsinya, garisnya. Ini dia melalui titik 2,5, gradiennya 2 misalkan. Nah, untuk mencari persamaan garisnya itu bisa seperti ini. Pakai rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah 5. Tinggal substitusi aja. Y dikurang Y1 berarti Y dikurang 5 ya. Sama dengan M. M-nya kan 2. Ini M-nya. 2 dikali X dikurang X1-nya 2. Ini kita kalikan Y dikurang 5 sama dengan 2X dikurang 4. Atau Y-nya sama dengan 2X ditambah 1. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X ditambah 1. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, jika diketahui nilai slope dan intercept. Bagaimana caranya? Nah, ini diketahui nilai slope-nya ya. Slope-nya itu adalah gradien. Slope itu adalah gradien. Jadi kalau ketemu istilah slope, gradien, kemiringan garis itu sama ya, teman-teman. Slope itu adalah gradien. Gradiennya adalah negatif 2. Dia melalui sebuah titik. Titiknya 0,3. Tapi titik 0,3 ini 3-nya adalah intercept. Karena garis tersebut dia kan memotong sumbu Y ya. Memotong sumbu Y di satu titik. Berarti titik potongnya itu, nilai Y-nya itu adalah intercept-nya. Nah, ini intercept-nya. Tahu? C sama dengan 3, ini M. Nah, tinggal kita substitusi aja. Y sama dengan ini MX ya. Y sama dengan MX ditambah C. M-nya min 2. Min 2X ditambah 3. Jadi, persamaan garis ini adalah Y sama dengan min 2X ditambah 3. Ini untuk cara yang kedua. Kemudian, cara yang ketiga. Cara yang ketiga, menentukan persamaan garisnya jika garis tersebut diketahui melalui dua buah titik. Misalnya melalui titik 2,5 dan 4,7.
Misalkan seperti ini ya. Kalau kita mau visualisasikan, ini X, kemudian ini Y, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, misalkan gini ya. Dia melalui 2,5 itu di sini. Dan 4,7 di sini. Nah, berarti gambar garisnya itu adalah yang ini. Ini adalah garisnya. Nah, kita mau tahu nih persamaan garisnya itu seperti apa. Kita bisa pakai cara yang ketiga ini, yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Tinggal kita substitusi aja. Berarti di sini X1 Y1-nya itu 2,5, X2 Y2-nya adalah 4,7. Tinggal substitusi aja, Y1-nya diganti dengan 5, Y2-nya diganti dengan 7, Y dikurang 5 per 7 dikurang 5 ya, sama dengan X dikurang X1-nya 2. X1-nya 2. Ini X1, Y1, X2, Y2. X2-nya adalah 4 dikurang 2, X2 kurang X1, 4 dikurang 2. Berarti ini Y dikurang 5 per 2 sama dengan X dikurang 2 per 2. Y dikurang 5 sama dengan X dikurang 2, maka Y sama dengan X tambah 3. Nah, ini adalah persamaan garisnya. Atau sebenarnya teman-teman bisa juga, kalau mau pakai cara yang pertama, teman-teman perlu untuk mencari gradiennya dulu. Kalau mau pakai cara yang pertama ya, cara 1 berarti cari dulu gradiennya, yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, kemudian baru masukkan rumus yang Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Dengan M-nya didapatkan dari yang ini tadi. Oke, sampai di sini sepertinya materi untuk fungsi. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman dan dapat dipahami. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terima kasih.